Hai semua para pencinta film, apa kabarnya? Semoga masih tetap semangat dan enjoy. Film yang akan kami kupas saat ini menceritakan embrio parasit makhluk asing yang menguasai tubuh manusia untuk dikendalikan dan digunakan sebagai inangnya sehingga dapat bertransformasi menjadi spesies makhluk alien. Tanpa panjang kali lebar, kita langsung aja ke inti ceritanya. Ini dia Slider. Di awal cerita kita melihat sebuah kota kecil bernama Welsi yang berada di daerah pinggiran California Selatan dengan popularitas penduduk yang tidak begitu banyak. Kota kecil itu dipimpin oleh seseorang bernama Jack McReady, di mana dia menjabat sebagai wali kota di sana, serta didampingi oleh beberapa petugas satuan kepolisian sebagai jajaran penegak hukum yang dikepalai oleh seorang sheriff bernama Bill Pardy. Ini adalah Grant dan Starla. Mereka merupakan sepasang suami istri yang cukup terpandang di sana, di mana ternyata Starla ini mengisi hari-harinya dengan bekerja sebagai seorang guru, serta sekaligus menjadi seorang istri yang sangat fokus dalam memberikan pelayanan terbaik buat suaminya. Suatu malam, di saat kebanyakan orang sedang tertidur lelap, ada sebuah benda di luar angkasa yang sedang bergerak cepat menuju bumi dan jatuh di sekitaran wilayah pinggiran kota itu. Sementara di tempat lain, Grant dan Starla ternyata belum tertidur karena sedang membahas sedikit masalah. Grant yang sedang kesal kemudian pergi keluar untuk menenangkan hatinya, hingga di sebuah kafe malam dia pun nongkrong dan bersantai. Namun secara kebetulan pula bertemu dengan Brenda, mantan pacarnya dulu. Sepulang dari kafe tersebut, mereka pun singgah ke hutan untuk melihat tempat kenangan saat sering bertemu dulu. Tapi tak lama berada di sana, Grant pun kemudian mengajak Brenda agar segera pulang karena teringat pada istrinya. Saat itulah pandangannya tertuju pada sesuatu. Karena penasaran, dia pun menggunakan ranting pohon untuk menyentuh sesuatu itu. Tapi tiba-tiba ada yang keluar seperti jarum dan melompat ke arahnya hingga menembus ke perutnya. Tak sampai di situ, ternyata makhluk kecil itu bergerak di dalam tubuh dan langsung menuju otaknya, sehingga ia pun pingsan untuk beberapa saat dan kembali sadar lagi. Lalu pergi pulang meninggalkan Brenda tanpa berkata-kata. Sejak saat itu dia mulai berubah dengan tingkah laku yang mulai aneh dan sering memborong daging secara banyak untuk dikonsumsinya sendiri. Semua daging-daging yang dia peroleh dia sembunyikan di dalam sebuah ruangan tanpa sepengetahuan istrinya. Beberapa hari kemudian gejala itu pun mulai terlihat, di mana bercak-bercak merah kelihatan timbul di sekitaran lehernya. Ditambah lagi dengan wajah yang menggembung hingga membuat Starla heran dan takut, tapi semua itu ditutupinya dengan sebuah alasan. Dalam hitungan hari, makhluk itu sudah membesar di dalam tubuhnya dan ingin berbuat sesuatu kepada Starla. Lalu keluarlah dia dengan wujud yang menyerupai gurita. Tapi niat itu jadinya dia urungkan karena rasa cintanya terhadap istrinya itu masih dia miliki. Sasaran berikutnya pun beralih kepada Brenda, di mana Grant mendatanginya seakan hendak mau berkencan. Tiba-tiba, makhluk menyerupai tentakel gurita itu keluar lagi dari perutnya yang langsung menembus ke perut Brenda. Ternyata Brenda bukannya tewas, malah disembunyikan dan diikat di suatu tempat, kemudian sering diberikan memakan daging karena terus merasa lapar. Tak lama beredarlah kabar bahwa telah sering hewan piaraan hilang di kota itu. Bahkan Brenda yang hilang pun akhirnya mengarahkan penyelidikan polisi tertuju kepada Grant berdasarkan informasi yang didapat. Kabar itu menimbulkan kecurigaan bagi Starla, sehingga pikirannya tertuju kepada ruangan yang digembok suaminya itu sejak beberapa hari yang lalu. Kemudian dia pun langsung merusak gembok tersebut. Maka terlihatlah di dalam ruangan itu begitu banyak sisa-sisa bangkai hewan yang disimpan. Sontak hal itu sangat mengejutkannya dan langsung menelepon polisi. Tapi ternyata Grant sudah datang dari luar dan sempat melihat tindakan Starla hingga ia pun marah. Dengan wujud yang semakin seram, dia pun berhasil menangkap Starla yang ingin kabur, kemudian mencekiknya. Beruntung Bill Pardy dan rekannya cepat sampai di lokasi. Akhirnya Starla pun dapat diselamatkan, namun Grant lolos melarikan diri. Berselang beberapa waktu kemudian, para polisi merencanakan skema perburuan untuk menangkap dan mengungkap kejahatan Grant. Titik lokasi diperkirakan adalah salah satu peternakan yang belum pernah kehilangan peliharaannya akan menjadi sasaran Grant malam ini, dan itu adalah peternakan milik keluarga Strip Myers. Siang itu, para polisi bersama Starla, suami Brenda, dan Pak Wali Kota langsung ke peternakan tersebut menemui pemiliknya, kemudian melakukan pengintaian dari siang hingga sepanjang malam hari.
Malam itu di tengah-tengah ilalang yang gelap terlihatlah samar-samar di kejauhan sesuatu yang berwujud aneh dan memiliki ekor sedang bergerak mendekati dan membunuh seekor ternak. Dengan keraguan mereka pun mengepung makhluk itu dan terlihatlah jelas wujud Grand yang sudah berubah menjadi monster yang sangat mengerikan, membuat mereka seolah tak percaya. Saat itu suami Brenda langsung mendekat dan menghadang dengan pistol, tapi tiba-tiba sabetan senjata monster itu yang seperti cambuk langsung membelah tubuh pria itu. Seketika mereka pun terkejut, saat itulah monster tersebut dengan cepat bergerak melata lari ke dalam hutan. Dengan melihat jejaknya, mereka pun segera mengikuti ke dalam hutan itu, dan akhirnya menemukan sebuah gubuk tua yang gelap dan mengeluarkan aroma bau busuk yang sangat menyengat. Di tengah suasana yang semakin suram itu, mereka pun memberanikan diri untuk membuka pintu gubuk tua tersebut. Maka saat pintu gubuk tua itu dibuka, tiba-tibalah terlihat sesuatu yang janggal, aneh, dan sangat menyeramkan terpampang di depan mereka. Sebuah makhluk bulat gemuk besar berkepala kecil yang mengejutkan mereka. Ternyata itu adalah Brenda yang masih hidup dengan wujud yang aneh dan berbagai bangkai hewan di sekelilingnya sebagai stok makanan karena terus dilanda rasa lapar yang berkepanjangan hingga kondisi perutnya membesar. Brenda yang seperti balon itu pun memaksa untuk bergerak hingga membuat kulit tubuhnya mulai retak yang tiba-tiba pecah dan meledak. Maka berseraklah cairan merah dengan ribuan larva-larva atau bayi-bayi alien yang seperti cacing langsung mengerumuni dan masuk ke mulut mereka masing-masing sehingga mereka pun tewas. Beruntung Bill Pardy, Jack Meredy, Starla, dan seorang polisi wanita cepat menutup mulut sehingga bisa selamat. Akhirnya kumpulan larva itu pun pergi meninggalkan mereka dan menuju ke pemukiman penduduk. Tapi tak lama, para polisi tadi pun hidup kembali dengan kondisi yang sudah seperti zombie dan berbicara menirukan perkataan Grant. Tiba-tiba salah satu zombie itu menyemburkan ludahnya ke wajah polisi wanita tadi sehingga ia pun tewas. Starla yang melihat seketika panik dan langsung menembak kepala seorang zombie yang terdekat dengan posisinya sehingga itu membuat zombie yang lain marah dan mengejar mereka. Sementara di tempat lain, ribuan larva tadi mulai menyebar dan sebagian menuju ke kediaman keluarga Street Myers. Di mana saat itu Kelly yang sedang berendam di bathtub, tiba-tiba didatangi larva yang langsung mencoba masuk ke mulutnya, hingga sejenak kesadarannya terganti menjadi sebuah halusinasi yang menganggap dirinya adalah Tuan Grant. Beruntung tangannya cepat memegang dan menarik larva itu dari mulutnya, lalu membunuhnya. Kemudian Kelly pun memanggil ibunya, namun saat ditemui ternyata ibu dan adiknya sudah tergeletak dan ribuan larva sudah berada di dalam rumah mereka. Kelly yang sudah terdesak di ruangan atas rumahnya pun terpaksa melompat untuk keluar lalu bersembunyi ke dalam sebuah mobil dan tak lama para keluarganya pun datang tapi bukannya menolong malah ingin menangkapnya yang nyatanya mereka juga sudah menjadi zombie. Di saat itu Bill Pardy yang sudah duluan keluar dari hutan karena ingin mengambil mobilnya seketika melihat hal itu di mana kemudian Kelly langsung berlari menghampiri dan memberitahunya. Segera mereka berdua pun menuju ke mobilnya untuk bisa pergi menghindari kejaran para zombie yang sudah semakin banyak. Disusul dengan Starla dan Jack yang mereka panggil agar ikut masuk ke mobil tersebut karena sedang dikejar para zombie dari dalam hutan tadi. Lalu dengan mobil tersebut mereka pun pergi. Di perjalanan, Kelly menceritakan bahwa dirinya pernah mengalami halusinasi menjadi seorang Grant di saat larva itu berada di mulutnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa zombie ini dikendalikan oleh Grant, di mana jika pemimpinnya dibasmi, maka para zombie itu pun akan ikut tewas semua. Dengan mobil tersebut, mereka pun pergi keluar dari kota itu. Tapi saat tiba di perbatasan, sebuah mobil lain datang dari samping dan langsung membentur mobil mereka hingga membuat mereka tak sadarkan diri. Lalu tak lama sekumpulan zombie pun berdatangan mengerumuni. Beruntung Bill Pardy dan Kayla segera sadar sehingga dapat melarikan diri. Tapi Starla dan Jack tidak sempat diselamatkan sehingga harus tertangkap. Di dalam kamar sebuah rumah kemudian Starla dibersihkan dan dirias bak seorang mempelai pengantin wanita. Sementara Meredy ditaruh ke dalam sebuah ruangan yang gelap. Di tempat lain, Bill Pardy dan Kayla pun pergi ke markas polisi untuk mengambil sebuah granat, lalu diam-diam membuntuti para zombie tadi menuju pimpinannya. Saat tiba di depan sebuah rumah, mereka melihat satu makhluk besar berlendir yang terdiri dari beberapa tubuh manusia membentuk satu tubuh tunggal dan memiliki tentakel panjang bagaikan gurita. Ya, itu adalah Grant, sang monster pemimpin para zombie tadi. Di mana saat itu dia sedang berbicara kepada Starla. Wajah Grant yang menyeramkan itu tiba-tiba ditusuk oleh Starla, sehingga membuat dia marah lalu mencekik dan mengempas-empaskan tubuh Starla berkali-kali. Melihat hal itu, Bill Pardy dan Kayla pun berusaha masuk ke rumah tersebut, namun dihadang beberapa zombie yang akhirnya juga berhasil mereka singkirkan.
Di dalam rumah itu mereka temukan seorang zombie yang ternyata itu adalah Jack McReady yang sudah terinfeksi, kemudian menembaknya. Tapi keadaan pun semakin darurat, di mana puluhan zombie lain sudah mulai berdatangan dari luar. Bill yang langsung mendekati Grant secepatnya berusaha melemparkan sebuah granat. Namun sayangnya, tentakel monster itu mengempaskan dirinya, sehingga granat tersebut pun jatuh dan meledak di dalam kolam. Monster itu pun langsung menusuk Bill dengan dua tentakelnya. Namun salah satu tentakel itu berhasil dia genggam, dan ujungnya ditekankan ke tabung gas yang berada di dekatnya, sehingga gas itu pun mulai mengalir ke tubuh Grant. Secepatnya Bill meminta Starla mengambilkan pistolnya yang terjatuh, agar kemudian Starla langsung menembak Grant. Hingga saat Starla melakukan itu, tubuh monster itu pun langsung meledak dan disertai para zombie lain yang ikut tewas. Di akhir cerita terlihatlah mereka bertiga yang akan pergi meninggalkan tempat itu. Dan cerita pun berakhir. Film yang tidak bertele-tele ini dan mudah dipahami dengan idenya yang cukup brilian, menampilkan sebuah monster yang ditempeli beberapa tubuh manusia. Ya cukup serulah buat menemani waktu luang kalian semua. Kami personil yang bertugas mohon undur diri dan mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali di video kami selanjutnya. Bye.